Oke, coba bayangin deh, ada sebuah kota yang memutuskan buat ngubah total salah satu tantangan terbesarnya. Nah, di Kudus ada rencana super ambisius yang lagi berjalan nih untuk mentransformasi lahan seluas 86 hektar. Tapi, ini bukan sekedar perbaikan biasa ya. Ini adalah misi untuk mencapai angka nol. Gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Ini kan potret kondisi nyata yang diambil akhir 2023 lalu. Dan ini bagian dari dokumentasi resmi pemerintah Kudus loh. Jadi foto ini tuh bukan cuma gambar jalanan biasa. Ini bukti visual yang akhirnya mendorong sebuah rencana besar. Ya, kondisi kayak ginilah yang tersebar di 86 hektar yang jadi titik awal dari semua transformasi ini. Tapi sebelum kita jauh ngomongin solusi, kita mesti paham dulu nih, segede apa sih tantangannya? Pemerintah itu nggak cuma bilang ini area bermasalah gitu aja. Ada istilah resminya, yaitu kawasan kumuh. Nah, label ini penting banget karena ini yang jadi dasar hukum dan perencanaan buat semua langkah yang bakal kita lihat setelah ini. Dan ini dia skalanya, 86,01 hektar. Coba pusing nggak ngebayanginnya? Biar gampang, itu tuh setara sama lebih dari 120 lapangan bola yang isinya pemukiman semua. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal beberapa jalan yang perlu dibenerin, ini tantangannya udah skala kota. Dan tantangan ini tuh nggak cuma di satu area aja loh. Coba kita lihat datanya deh. Dari pusatnya di kecamatan kota sampai ke Kaliwungu, masalahnya tuh nyebar. Tiap baris di tabel ini itu mewakili satu komunitas, satu lingkungan, dengan problemnya sendiri-sendiri. Ini nunjukin betapa mendasarnya masalah ini di seluruh Kabupaten Kudus. Nah, dengan skala masalah yang udah jelas banget kayak gitu, langkah berikutnya jadi krusial banget, yaitu komitmen resmi. Ini bukan lagi sekedar, oh kita tahu ada masalah, tapi ini janji formal buat bener-bener ngelakuin perubahan. Tulang punggung dari komitmen ini tuh ada di sebuah dokumen yang namanya berita acara. Mungkin kedengarannya formal ya, tapi ini lebih dari sekedar laporan rapat biasa. Anggap aja ini semacam kontrak sosial yang mengikat. Janji di atas kertas yang ngubah omongan jadi sebuah misi yang ada deadline-nya. Dan ini dia wujud dokumennya. Setiap tanda tangan dan stempel resmi di sini itu jadi penegasan. Ini bukan lagi sekedar rencana, tapi udah jadi perintah yang sah. Tanggal 22 Desember 2023 itu jadi hari di mana janji ini diresmikan, sekaligus memulai hitung mundur buat transformasi besar-besaran. Oke, rencana di atas kertas itu penting. Tapi apa artinya coba kalau nggak ada tindakan nyata di lapangan? Nah sekarang, kita bakal lihat gimana komitmen ini mulai berubah. Dari sekedar dokumen, jadi perubahan yang bisa dirasain langsung sama warganya. Jadi, mulainya dari mana nih? Dengan tantangan segede ini kan harus ada prioritas dong. Ternyata mereka mulai dari fondasinya dulu, infrastruktur dasar. Kenapa? Ya karena kualitas hidup sebuah komunitas itu seringkali dimulai dari jalan yang mereka lewatin setiap hari. Dan perubahannya visual banget. Di kiri, kita bisa lihat kondisi jalan yang, ya ampun, bikin susah. Terus di kanan, itu hasilnya. Tapi ini lebih dari sekedar aspal baru loh. Ini artinya anak-anak bisa ke sekolah lebih aman, pengiriman barang jadi lebih lancar, dan yang paling penting, ada rasa bangga dan martabat baru yang tumbuh di lingkungan itu. Nah, ini dampak nyata dari perbaikan infrastruktur. Tapi jalanan yang mulus itu baru sebagian cerita. Rencana ini juga nargetin sesuatu yang nggak kalah penting, kesehatan lingkungan. Soalnya kan nggak mungkin kita bisa bangun komunitas yang sehat di atas lingkungan yang dibiarin gitu aja. Dan buktinya ada di sini. Di satu sisi, pemandangan yang sayangnya sering banget kita lihat di banyak tempat, sampah yang nggak keurus. Nah, di sisi lain, ini dia hasilnya setelah ada sistem pengelolaan yang baru. Ini bukan cuma soal biar kelihatan bagus aja ya. Ini soal ngurangin resiko penyakit, nyiptain tempat main yang aman buat anak-anak, dan yang pasti menanamkan kebiasaan baru di masyarakat. Semua perbaikan ini, jalan yang lebih bagus, lingkungan yang lebih bersih, semuanya itu ngarah ke satu target besar dengan deadline yang ambisius. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ujungnya mau kemana? Ini dia inti dari keseluruhan rencana mereka. Dari 86,01 hektar di tahun 2023, target untuk tahun 2025 adalah nol. Betul, nol hektar. Jadi bukan cuma ngurangin, tapi benar-benar menghapus total kategori kawasan kumuh dari peta Kudus. Wah, ini tujuan yang luar biasa berani sih. Dan frasa ini yang diambil dari dokumen perjanjian mereka, rasanya udah menjelaskan semuanya. Mencapai sisa luasan kumuh sebesar 0 hektar. Udah, nggak ada ruang buat interpretasi lain. Ini komitmen mutlak.
Pernyataan visi yang tegas banget untuk masa depan Kudus. Jadi, kisah dari Kudus ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar ya. Sebenarnya apa sih yang bisa terjadi kalau sebuah komunitas itu berhenti cuma ngeluhin masalah, tapi sebaliknya mereka mulai memetakan masalahnya, bikin komitmen yang jelas, dan menetapkan deadline yang nggak bisa ditawar? Jawabannya mungkin lagi ditulis sekarang juga, di jalanan dan di lingkungan yang lagi mereka bangun kembali.